Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pemaparan terakhir dari kelompok 5 ya, tentang apa? Hukum. Perlindungan hukum. Ya. Jadi merupakan satu kebanggaan bagi saya ya, karena sebetulnya ini sih bukan UTS, bukan UAS ya, tapi cuma tugas biasa ya. Tapi kebanggaan saya itu apa? Saya suka sama Adwa itu apa ya? Inisiatifnya tinggi gitu, sesuai dengan harapan kami ya. Jadi boleh dibilang yang kayak begini itu ya padahal kan tidak ada ancaman nilai, tidak ada ancaman apapun ya sebetulnya. Dan juga mau presentasi bagus atau jelek juga ya bobot penilaian hanya bobot tugas aja sebetulnya gitu. Cuman ya tentu menjadi apa ya, saya pribadi merasa bangga, merasa apa ya, merasa lelah ini tuh terbayar gitu Ren. Maksudnya yang melihat kalian teman-teman bisa hidung, bahasa Sunda nang hidung namanya inisiatif hidung teh inisiatif. Jadi memang mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa ya. Oke teman-teman, mari kita simak bersama karena ini relatif cukup penting ya, dan mudah-mudahan nilai-nilai apa yang nanti disampaikan oleh pemapar itu bisa menjadi pengetahuan bersama dan juga mudah-mudahan bisa menumbuhkan ya high core value itu ya. Entah apa nanti high core value yang akan disampaikan, tapi semoga itu bisa sampai kepada kita semua. Baik, mungkin segitu dari saya ya. Silahkan nanti pemapar kalau ada moderator silahkan diambil alih. Demikian teman-teman, kita tepuk tangan buat presentasi ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Naya, rekan saya Jahira, rekan saya Randy, Dwita, Ilham, dan Kamila. Kami di sini akan membahas atau memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dan saya tidak sendiri, akan ditemani oleh Dwita. Oke, next. Oke, mengapa kita perlu membahas perlindungan hukum dalam upaya pelestarian lingkungan? Karena kita harus tahu gitu bahwa di Indonesia ini sedang banyak sekali kerusakan lingkungan yang mungkin saya sendiri dan rekan-rekan saya tidak peduli akan adanya lingkungan yang rusak gitu ya. Dan apa sih pentingnya dalam hukum? Boleh dijelaskan kan? Karena seperti yang kalian tahu ya, di Indonesia itu sudah banyak ya kasus kerusakan lingkungan ya. Dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua itu sangat beragam gitu ya kerusakannya. Dan juga seharusnya mengupayakan pelestarian lingkungan itu harusnya itu mudah karena adanya hukum yang ada gitu, tetapi hukum tersebut itu lemah. Betul sekali. Boleh dilanjut? Ini dia, kita bakal membahas 5 pulau, salah satunya dari Pulau Sumatera Selatan. Di sini saya mau ngebahas tentang Pulau Sumatera ya, terutama di Provinsi Sumatera Barat. Ya, di sana itu ada kerusakan lingkungan dan juga kerusakan sungai akibat galian tambang pasir batu kerikil yang ilegal. Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini telah menemukan tambang ilegal yang tidak memiliki izin
kepada warga sekitarnya, dan mereka itu mengeruk arus sungai untuk mengambil pasir batu kerikil gitu ya. Dampaknya juga dirasakan sekali oleh warga Nagari Lubuk Aluang ya, yang dimana mereka ini menggantungkan kehidupan mereka itu di sungai Batang Anai ini. Nah, jadi pengairan ke sawahnya itu kotor gitu si airnya tuh, bercampur dengan pasir galian si tambang ini tuh. Next. Baik, selanjutnya ini ada lingkungan rusak warga Sumatera Selatan menggugat korporasi penyebab karhutla. Tepatnya di kota Palembang ya, di Jakabaring, desa Jakabaring, yang dimana mereka ini menggugat para warga serta organisasi ISSPA atau Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap ke Pengadilan Negara Palembang. Jadi mereka itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Salah satunya yang tadinya pasar yang ramai menjadi lebih sepi, dan yang harus kalian ketahui adalah penghasilan para penjual ikan sebagian besar itu wanita. Sedangkan ketika adanya karhutla ini, mereka menjadi turun drastis penjualannya. Dan juga ketika ada asap ya, ketika ada kebakaran hutan ini, banyak sekali warga, khususnya anak kecil yang terkena atau rentan terkena penyakit seperti itu. Terus kerugiannya juga banyak banget, mau material ataupun imaterial, seperti kekurangannya air bersih atau kekurangannya ikan-ikan dan gagal panen seperti itu. Ya, selanjutnya di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, seperti yang kalian ketahui bahwa di bulan Januari kemarin 2025 itu ramai soal pagar laut yang ada di pesisir Tangerang, Banten. Ya, pagar laut ini itu membentang sekitar 30 km dan melewati di 16 desa pesisir pantai yang ada di Tangerang, yang ada di pesisir Tangerang, Banten ini. Nah, karena mungkin ada yang kepentingan pribadi ya, jadi si pagar laut ini tuh bertujuan untuk reklamasi atau pembuatan daratan baru melalui sedimentasi. Dampaknya itu sangat cukup merugikan ya, yaitu sekitar 6.000 nelayan kehilangan mata pencahariannya, dan juga arus laut yang ada di Laut Tangerang ini tuh berubah gitu karena adanya si pagar laut ini. Tapi pemerintah sudah bertindak, yaitu dengan cara mencabut ya pagar laut ini di bulan Januari kemarin pertengahan. Lanjut. Nah, mungkin kalian udah gak asing lagi kan dengan si Eger Adventureland ini. Ini tuh disegel atau mulai disegelnya pada tanggal 7 Maret 2025 oleh beberapa pihak. Yang pertama itu ada dari Menteri Pangan Pak Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Pak Gubernur Deddy Mulyadi, dan Bapak Bupati Bogor Rudi Sumanto. Yang tepatnya itu di Bogor ya guys. Nah, kenapa sih alasannya bisa disegel ini? Nah, salah satunya terindikasi mereka itu melanggar alih fungsi lahan yang tadinya 72,23 hektar jadi 325,89 hektar. Dan banyak keresahan dari masyarakat yang mengadu kepada pihak-pihak seperti banjir yang terjadi luar biasa. Makanya mereka memiliki rasa resah gitu terhadap si Eger Adventureland ini seperti itu. Ya, selanjutnya ke tengah ya, kita ke Pulau Kalimantan ya, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur ya. Terjadi deforestasi hutan atau pembunuhan hutan secara habis-habisan ya untuk IKN. Nah ya, tercatat di 2018 hingga 2021 itu ada sekitar 18.000 hektar hutan yang
dideforestasikan untuk ikan ini. Untuk selanjutnya mungkin untuk sampai tahun sekarang itu bisa mencapai sekitar 200.000 hektar hutan yang dideforestasi untuk IKN. Nah, dampaknya itu sangat besar ya, terutama untuk warga lokal sana yang sepertinya bakal tersingkir gitu karena adanya deforestasi hutan, yaitu khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam. Dan juga hutan ini tuh salah satu habitat hewan yang unik gitu ya, seperti kucing merah ya. Mereka itu terancam punah karena si habitatnya itu dideforestasi gitu. Jadi mereka tuh kebingungan untuk bertahan hidup sampai akhirnya mereka mati karena deforestasi hutan tersebut. Next. Mungkin dari teman-teman tahu kan kalau misalkan sampah dari dulu sampai sekarang itu menjadi sumber masalah. Nah, salah satunya ada dugaan pencemaran limbah industri bubur kertas DLH Tarakan ya. Oke, nah di sini tuh mereka perusahaan PT perusahaan berapa? Oh iya, oke. Sorry. Dari PT Phoenix Research International, mereka semena-mena membuang limbah ke sungai yang ditakuti aliran itu dapat ke laut. Nah, mereka itu ditemukannya oleh tim penyidik dari Detik Kalimantan, tepatnya di Kota Tarakan ya, pada tanggal 24 Maret 2025. Nah, apa sih dampaknya gitu ya? Apa sih dampaknya ketika limbah tersebut dibuang ke sungai gitu atau ya ke laut? Karena salah satunya bisa mencemari lingkungan dan merusak ekosistem yang ada di laut, serta bisa membuat warga sekitar itu dapat terkena penyakit gitu. Jadi memang sangat rentan sekali gitu. Ya, kita lanjut. Oke, di sini Bahtiar atau Gubernur Sulawesi Selatan itu bilang kalau misalnya pembakaran liar disusul itu sudah banyak ya, terutama di khususnya di Desa Butuh Salak ya. Mereka itu mengalami banjir dan longsor secara 3 tahun berturut-turut gitu yang karena pembakaran liar ini. Kalau pembakaran liar itu maksudnya tuh penebangan liar yang ada di hutan sana. Nah, tidak hanya ke masyarakat dampaknya juga, tapi di sana ada satwa yang terkenal yaitu kus-kus, yaitu habitatnya mereka di sana ya, dan mereka tuh kehilangan tempat tinggalnya gitu. Oke, selanjutnya masih dari Sulawesi ya, tepatnya di Kota Makassar, yang dimana krisis lingkungan hingga darurat sampah. Nah, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kelurahan Antam. Mereka ini, warga dari Kota Makassar ini, mereka tidak bisa mengelola sampah atau limbah dengan baik, yang dimana sampah tersebut atau limbah tersebut menjadi menumpuk. Dan itu salah satu masalah dari dulu hingga sekarang, belum selesai gitu ya. Terus dampak yang terjadinya tuh yang pasti ya menyebabkan aroma yang tidak sedap. Terus juga balik lagi masyarakat bisa terkena penyakit, serta lingkungan tidak terlihat rapi atau bersih gitu ya. Terus juga dari wali kotanya sendiri sudah menyadarkan kepada masyarakatnya bahwa kita tuh harus mulai sadar gitu ya, mulai sadar akan lingkungan kita sendiri, karena ya gimana ya, karena agar kotanya tersebut gitu ya udah dipandang baik seperti Pantai Losari atau kulinerannya, dan hanya ada satu masalah ini jadi jelek gitu. Dan pada akhirnya si wali kotanya mencoba untuk
menghimbau kepada warganya agar bisa menjaga lingkungan. Boleh lanjut? Oke, ke pulau yang terakhir yaitu Pulau Papua ya. Hutan mangrove Bukuni yaitu paru-parunya. Nah, maksudnya di sini tuh di Kabupaten Bukuni itu ada hutan mangrove sekitar 80.000 hektar ya. Dan ada juga PT yang mengelola hutan mangrove tersebut yaitu PT Bintuni Utama Murni Wood Industri atau bisa disingkat PT Bumui ya. Tetapi hutan mangrove ini tuh rusak karena aktivitas industri mereka, yaitu seperti perdagangan pohon hutan mangrove yang kemudian diimpor ke Jepang. Tapi untuk izin mengelola hutan mangrove tersebut itu sudah dicabut pada tahun 2023 kemarin. Dampaknya juga lumayan cukup parah ya. Apalagi kan di sana tuh ada satu hewan langka yaitu kucing bakau yang dimana habitatnya itu di lahan basah gitu. Dan mereka itu terancam punah sekarang karena habitatnya habis ya. Next. Oke, mungkin ini isu yang lagi hangat banget ya di Indonesia, bahkan sampai sekarang, yaitu tambang nikel dan dapat kerusakan tak bakal pulih. Nah, temuan ini tuh pada tanggal 26 sampai 31 Mei oleh pengawas menemukan lebih dari 5 hektar ya pengelolaan lahan. Nah, terjadi potensi pencemaran lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversitas atau keanekaragaman hayati Raja Ampat tersebut. Terus dampaknya apa sih? Kalian harus tahu ini Maya. Ya kalian pokoknya harus tahu dampak ketika Raja Ampat ini dirusak. Banyak sekali, salah satunya kita bisa kehilangan keanekaragaman. Terus juga kita tidak bisa melihat bahwa yang disebut surga terakhir di Indonesia itu akan hilang gitu. Kita pada akhirnya kita bisa lihat, pada akhirnya kita hanya bisa melihat lewat media sosial. Terus juga dampak yang terjadinya untuk anak cucu kita nanti. Anak cucu kita nanti tidak bisa merasakan atau melihat. Jangan sedih gitu man. Tidak bisa merasakan atau melihat ya keindahan ini guys. Jadi kalian belum pernah kesana kan? Aku juga belum pernah. Tapi sedih aja gitu guys ya. Diambil si lahan atau si tempat yang seindah ini, apalagi airnya yang bening, ekosistem yang banyak, ada 75% ekosistem di dalam laut gitu. Masa kalian diem-diem aja, bersuara dong gitu guys ya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang mau bersuara tentang Raja Ampat ini gitu. Tuh. Jadi kan kalian sudah mengetahui nih ada beberapa kasus di Indonesia, mungkin ada yang sudah viral dan belum viral, makanya kita memperlihatkan di sini gitu. Dan penting sekali buat kita semua ya untuk mulai peduli akan lingkungan. Seperti dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Lingkup kecilnya contohnya di kampus, kalau ngerokok jangan puntungnya di mana-mana ya. Sampahnya juga jangan dibuang di mana-mana, langsung aja buang ke sampahnya buang ke tempatnya gitu. Ya, mungkin karena kita sudah banyak yang mengenalkan fenomena kerusakan gitu ya, dimulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua gitu ya. Mungkin kita bakal dispesifikkan gitu, bakal dibahas tentang Raja Ampat ini yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Zaira dan kami Ilham. Oke, dan terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih kepada rekan saya Nani dan Witra. Sebelumnya
yaitu isu yang sedang hangat sekarang, yaitu isu penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Nah, kenapa sih isu penambangan nikel di Raja Ampat ini bisa panas banget? Karena as you guys, Raja Ampat itu kan indah banget ya, dan termasuk ke dalam salah satu wilayah karya-karya dalam tertinggi di dunia. Dan Raja Ampat juga termasuk kepada geopark Indonesia di mata dunia. Maka dari itu pertambangan nikel di Raja Ampat ini menuai kekhawatiran publik karena khawatir dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Nah, di sini untuk isu penambangan nikel di Raja Ampat ini bakal saya coba bedah lebih dalam, saya dan Mas Ilham, untuk gimana sih aktivitas ini bisa berdampak dan kontroversi apa yang menyertainya. Nah, di sini ada headline berita dari isu berita penimbangan nikel di Raja Ampat. Viralitas dari isu penambangan Raja Ampat ini kan viral banget ya. Nah, jadi viralitas isu penambangan nikel ini tidak hanya akan merusak keindahan dunia, tapi penambangan nikel di Raja Ampat juga disinyalir itu melanggar hukum. Boleh di next. Penimbangan nikel di Raja Ampat ini disinyalir melanggar hukum. Salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana di sini disebutkan bahwa pulau kecil ini tidak boleh dijadikan aktivitas pertambangan karena dianggap rentan dan ada ekosistem yang harus dilindungi. Kenapa sih tiba-tiba ada pulau kecil? Karena penambangan nikel di Raja Ampat ini salah satunya ada di daerah Pulau Giage, yang dimana Pulau Giage ini luasnya itu kurang dari 200.000 km persegi, yang dimana itu dikategorikan sebagai pulau kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini diperkuat sama Putusan MK Nomor 35 Tahun 2023, yaitu disebutkan bahwasanya pulau kecil ini kalau misalnya dia dijadikan aktivitas pertambangan bakal mengakibatkan kerusakan irreversible atau nggak bisa dipulihkan, ataupun kalau misalnya memang bisa dipulihkan itu butuh waktu yang lama untuk pulih kembali. Dan juga putusan MK juga menyebutkan bahwasanya pulau kecil yang rusak ini akan melanggar pencegahan bahaya lingkungan. Nah, bisa dilihat dari sini adanya meskipun ada regulasi yang telah dirancang, ternyata implementasi dari regulasi itu masih jauh banget dari harapan. Kasus dari penimbangan nikel di Raja Ampat ini jadi salah satu bukti nyata bahwasanya ada ketidaksesuaian antara regulasi kebijakan yang tertulis dengan implementasi realita yang terjadi di kenyataan. Nah, kenapa sih meskipun ada landasan hukum yang berlaku, masih kenapa nikel ini masih beroperasi di Raja Ampat? Mungkin pertanyaan ini bakal bisa diulik secara lebih dalam oleh kami. Ya, maaf ya serius banget ya, karena emang topiknya emang kita ngikutin yang Raja Ampat ini emang lagi rame kan. Mungkin akang teteh sekalian mungkin tahu ya, ini tuh lagi trending banget gitu dan seru banget buat dibahas gitu. Nah, di sini Teh Jaira tadi sudah menjelaskan bahwa di sini tuh udah ada peraturannya nih, peraturan undang-undang yang tertulis bahwa di pulau tersebut, di Pulau Raja Ampat itu tidak boleh dilakukan pertambangan karena itu merupakan pulau kecil kayak gitu. Nah, di sini bisa dibaca pertambangan tidak termasuk dalam daftar tersebut. Nah, di-quote juga oleh putusan MK. Sebenarnya nggak boleh gitu, tapi kenapa sih ini tuh masih tetap bisa beroperasi gitu? Sedangkan ini sudah jelas undang-undang yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 deh dilanggar gitu, dan buktinya sekarang perusahaan ini tuh tetap berlanjut kan sampai sekarang baru ketahuan dan melakukan kerusakan lingkungan gitu. Di next boleh. Nah, di sini muncul pertanyaan gitu yang tadi, mengapa sih pertambangan nikel di Raja Ampat tuh masih tetap mendapatkan izin gitu, padahal tidak sesuai dengan aturan hukum yang tadi sudah dijelaskan gitu. Next slide. Nah, di sini ada salah satunya tata kelola yang buruk gitu. Jadi pemerintahan kita tuh
tidak menjalankan supremasi hukum, atau supremasi hukum itu seperti menempatkan hukum di posisi tertinggi gitu. Jadi ke bawahnya tuh bakalan jadinya fokus itu lemahnya penegakan hukum gitu. Jadi seharusnya pemerintah sebagai regulator tuh bisa bertindak tegas gitu terhadap hal ini. Harusnya tuh sebelum terjadinya kerusakan harusnya bisa diputus terlebih dahulu gitu. Jadi pemerintah sudah bisa mencegah lebih awal gitu sebelum terjadinya kerusakan. Lalu di sini juga ada tumpang tindih kewenangan. Jadi kawasan Raja Ampat itu merupakan kawasan kawasan konservasi perairan nasional yang diatur oleh satu kementerian. Nah, di sini juga izin tambang tuh diberlakukan juga sama kementerian lain gitu. Jadi tidak dalam satu satu kementerian yang sama gitu. Next. Nah, di sini sudah tidak bisa ditakfikan lagi. Pasti ada kepentingan politiknya di belakang itu. Jadi di sini ada prioritas pembangunan nasional. Jadi sudah ada peraturan yang sudah mengatur tersebut, tetapi tetap implementasinya di realitanya tetap terjadi. Kenapa gitu? Karena seperti yang sudah kita tahu, kita sekarang ada di pemerintahan Presiden Prabowo dan Pak Gibran yang merupakan memang fokusnya tuh hilirisasi nikel gitu. Nah, di sini kita bisa indikasikan bahwa memang ada campur tangan politik itu terhadap pertambangan di Raja Ampat itu, karena memang pemerintahan sekarang tuh fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewat hilirisasi nikel seperti itu, guys. Next. Nah, di sini juga ada kontestasi kebijakan. Jadi di sini tuh ada perbedaan visi dari dua kementerian gitu. Dari Menteri SDM sendiri, dia tuh pro terhadap pertambangan Raja Ampat ini, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dia tuh pro konservasi gitu. Jadi di sini juga dari dua kementerian ini tuh tidak satu visi gitu. Jadi kepada kita juga jadi tidak satu suara. Jadi membuat kita bingung juga gitu. Dari dua kementerian yang terkait ini tuh masih berbeda pendapat gitu. Seperti itu, guys. Ya. Jadi kan. Next time. Oh. Nah, setelah saya jelaskan tadi, menjelaskan kenapa sih udah ada peraturannya tetap terjadi. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita sedikit mundur lagi ke isu kasus tambang ya yang di Raja Ampat, melibatkan perusahaan apa aja gitu. Mungkin lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Teteh Jaira, kalau enggak? Di sini ada tercantumnya 5 perusahaan yang punya izin tambang di Raja Ampat. Yang pertama ada PT Anugerah Sejahtera Tama, 2 PT KW Sejahtera Mining, 3 PT Mulia Renuan Perkasa, 4 PT Nurham, dan 5 ada PT Gagini. Namun per 10 Juni kemarin 2025 kemarin, 4 dari 5 perusahaan izin tambang di Raja Ampat ini harus dicabut. Kenapa sih bisa dicabut? Karena diduga adanya tidak lengkapnya izin operasionalnya. Karena 4 dari 5 perusahaan ini belum ada mendapatkan RKB atau rencana kerja anggaran biaya 2025. Nah, sebenarnya guys, aktivitas pertambangan ini gak bisa sebenarnya aktivitas tambangan ini gak boleh dilakuin sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang Undang-Undang Kehutanan. Namun ada beberapa sejumlah perusahaan yang mendapatkan hak spesial karena di sejumlah perusahaan itu telah mengantongi kontrak karya yang telah terlebih dulu terbit sebelum Undang-Undang Kehutanan. Nah, mungkin kalian juga gak tahu ya kontrak karya itu apa. Jadi kontrak karya itu merupakan dokumen kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pengelola tambang. Nah, di sini salah satu yang lolosnya adalah PT Gaginical. Nah, tadi aku sebutkan kan, karena ada beberapa perusahaan yang sudah mengantongi kontrak karya duluan sebelum Undang-Undang Kehutanan. Nah, itu adalah PT Gaginical yang sekarang lolos untuk eksplorasi tambang. Nah, mungkin bisa di slide. Oke. Jadi sebelum aku jabarkan kenapa sih alasan PT Gaginical ini lolos ke
eksplorasi tambang di Raja Ampat. Jadi PT GAG Nickel ini merupakan perusahaan eksplorasi yang di mana PT GAG Nickel ini adalah anak perusahaan dari PT Antam. Nah, PT Antam ini milik negara, namun sahamnya juga tidak 100% milik negara karena sebagian sahamnya diperjualbelikan di publik. Nah, mungkin sedikit lebih mendalam, jadi kita akan bedah siapa sih aktor-aktor utama dari PT GAG Nickel. Ini adalah 6 aktor utama dari PT GAG Nickel. Terdiri dari presiden atau presiden direktur keuangan, ada presiden komisaris dan 3 komisaris. Di sini presiden direktur yaitu Arya Aditya Kurnia pernah menjabat menjadi manajer 2 tahun di Antam, yaitu 2017 sampai 2019. Nah, selanjutnya ada presiden komisaris di sini. Untuk yang tahu mungkin kalau misalnya di SDM itu dia tuh gak asing karena pernah menjabat menjadi kepala pusat penelitian dan pengembangan Tekmira. Padahal sebelumnya Hermansyah juga pernah menjabat sebagai kepala bagian perencanaan strategis Kementerian SDM. Nah, di tahun 2022 Hermansyah juga menjabat sebagai kepala pusat survei geologi Badan Geologi. Nah, di tahun berikutnya dia juga punya rangkap jabatan sebagai pelaksana harian kepala Badan Geologi. Selanjutnya lanjut ke komisaris Lana. Ini merupakan pejabat senior yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Nah, Lana Saria juga pernah menjadi direktur teknik dan lingkungan, terus ada jadi direktur pengusahaan pengadaan batu bara dan juga staf ahli bidang ekonomi dan sumber daya alam. Selanjutnya ada Lana Saria juga saat ini masih aktif di bidang SDM bersama Batil dan dipercayakan menjadi direktur pembinaan pengadaan batu bara. Selanjutnya ada Ahmad Faruk Rozi. Di sini komisaris PT GAG Nickel yang juga sebagai ketua pengurus besar MU atau Nahdlatul Ulama. Nah, terakhir ada Samuel Aji. Komisaris ini merupakan purnawirawan TNI yang masih satu circle dulunya sama Prabowo Subianto. Waktu Prabowo Subianto ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, Samuel Aji juga pernah menjabat sebagai asisten khusus 1 wakil Menteri Pertahanan bidang hubungan internasional. Boleh dilanjut. Di sini PT GAG Nickel juga, kenapa sih PT GAG Nickel ini bisa lolos di eksplorasi tambang Raja Ampat ini? Karena PT GAG Nickel ini telah mengantongi seluruh izin yang dibutuhkan termasuk IUP, persetujuan lingkungan serta izin pemanfaatan kawasan hutan. Nah, di sini kita sudah tahu ya kayak siapa sih di balik layar dari PT GAG Nickel ini. Terus kan aku juga percaya, mungkin kalian juga percaya pasti setiap kegiatan itu pasti ada sebab dan akibat. Nah, dari sini mungkin sebab akibat dari penambangan nikel ini akan akan lebih jelasnya dilanjutkan oleh Pak. Kembali lagi bersama saya. Ya, mungkin setelah lebih detail gitu mempelajari tentang si PT GAG Nickel ini, kita langsung masuk ke sebab dan akibat gitu. Sebab dan akibat yang dirasakan oleh masyarakat Raja Ampat. Nah, di sini ada penyebab gitu kenapa pemerintah dan perusahaan ini tuh sangat menginginkan itu untuk melakukan pertambangan nikel di Pulau Raja Ampat ini. Karena di Pulau GAG ini mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar gitu. Karena Pulau GAG ini merupakan salah satu dari 5 pulau yang memiliki cadangan nikel terbesar gitu di Indonesia. Jadi oleh karena itu memang jadi salah satu sasaran bagi pemerintah dan perusahaan untuk dijadikan pertambangan nikel seperti itu. Next. Nah, di sini bisa dilihat peta sumber daya cadangan dan IUP nikel nasional. Bisa dilihat Indonesia itu sebenarnya kaya banget nikelnya karena banget. Di sini Papua Barat yang tadi Pulau GAG. Nah,
yang terbesar tuh sumber daya bijinya tuh dari Maluku Utara sampai 5 miliar. Seperti itu, kalian bisa bayangkan betapa kayanya kita. Kayak gitu guys. Next. Nah, kita sedikit bergeser melihat perspektifnya dari perspektif ekonomi gitu. Kenapa sih nikel teh digemari gitu oleh perusahaan? Kenapa sih pengen pisan gitu kan nikel teh? Kenapa gitu? Nah, jadi di sini nikel tuh sebenarnya salah satu komoditas mineral andalan Indonesia gitu. Karena ya memang kita punya juga dan memang menjanjikan gitu. Kenapa? Karena pasarnya kita sekarang tuh sedang gencar-gencarnya produksi kendaraan listrik gitu. Kan kendaraan listrik memang bahan baku, salah satu bahan bakunya dari nikel gitu. Mungkin kalian sendiri bisa ngelihat lah di rumah kalian sama di Kiara Arta banyak ya sepeda listrik. Ya kan? Ya makanya jadi memang jadi nikel ini digemari itu karena memang pasar global memang sangat menginginkan hal ini gitu, karena memang sedang tren. Terus sekarang ada yang sedang naik mobil listrik tuh Cina kan, BYD. Nah, kalau boleh tahu BYD, nah itu guys. Next. Nah, di sini ada data statistik pertumbuhan produksi kendaraan listrik gitu. Di sini bisa dilihat dari tahun 2021 sampai 2023 tuh sangat meningkat drastis gitu penggunaan penjualan mobil listrik di Indonesia, dan ini penjualan motor listrik di Indonesia gitu. Nah, di tahun ini juga, ini tuh data di tahun ini 25 April 2025, katanya populasi kendaraan listrik tuh loncat banget 78% di Indonesia gitu. Memang kayak nggak usah ngelihat data juga kita bisa ngelihat sendiri gitu bukti nyatanya. Makin banyak orang pakai sepeda listrik, mobil listrik gitu. Ya gitu, next. Nah, kita bergeser lagi sedikit. Nah, geser gitu guys. Geser sedikit ke perspektif sosial budaya yang terjadi di masyarakatnya. Nah, tarik nafas dulu. Kita semua tarik nafas yuk. 1, 2, 3. Nice. Nah, di sini dong terlihatnya di sini foto bahwa masyarakat asli Papua tuh menolak pertambangan nikel di Raja Ampat gitu. Kenapa bisa terjadi mereka protes? Ya karena dari awal, berarti bisa disimpulkan bahwa dari awal pengambilan keputusan pemberian izin tidak melibatkan masyarakat setempat gitu. Karena jika jadi mengabaikan prinsip ini padia tapa, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Jadi seharusnya masyarakat tuh dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan. Karena kita juga sudah melihat sekarang bahwa memang hal itu menjadi kontroversi gitu. Kalau misalkan memang masyarakat setuju, mungkin tidak akan juga mereka menolak gitu, seperti di foto ini, seperti itu. Next one. Nah, di sini bergeser sedikit lagi, pastinya ke politik lagi ya. Di sini ada prioritas kebijakan nasional. Kenapa sih mereka tuh sebabnya tuh mereka pengen nambang di Raja Ampat? Karena dalam perspektif politiknya, karena sudah disenggol sedikit tadi bahwa memang pemerintahan sekarang tuh memang sedang memang ingin fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu lewat hilirisasi nikel gitu salah satunya, sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Seperti itu. Next. Nah, setelah penyebab, sekarang kita pasti ada dampaknya kan? Ada penyebab, ada dampak. Ada penyebab, ada dampak. Nice. Itu aku ini doang. Biar. Nah, sekarang kita masuk ke dampak tambang nikel di Raja Ampat ya. Dan kita ngelihatnya dari sisi ekonomi lagi. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat Papua gitu di Raja Ampat. Sudah pasti mereka akan kehilangan mata pencaharian gitu. Karena masyarakat sekitar memang kebanyakan pekerjaannya itu di sektor pariwisata atau perikanan gitu. Karena mungkin sedikit informasi, karena Raja Ampat tuh di Pulau Raja Ampat tuh salah satu pendapatan terbesarnya tuh didapatkan dari sektor pariwisatanya gitu. Karena
kalau misalkan bisa mungkin saya tidak bisa menampilkan data, cuman saya menonton sebuah video YouTube Ferry Irwandi, apakah ada yang tahu? Tahu. Ya, yang kemarin ada video terbaru dan biasanya orang-orang yang ke Raja Ampat tuh menghabiskan dalam 1 minggu tuh hampir 15 juta gitu. Dan sedangkan para wisatawan biasanya mereka stay di sana tuh selama 2 minggu gitu. Jadi memang salah satu mata pencaharian warga Raja Ampat tuh memang dari sektor pariwisata dan perikanan gitu. Jika memang tambang nikel ini terus diberlakukan dan tidak dicegah gitu, maka akan hilang gitu. Akan hilang pekerjaan dari daerah masyarakat setempat dan juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan seperti itu. Next. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari ini, kalian bisa lihat ya seindah ini. Enggak seindah ini maksudnya. Pulau Raja Ampat ini tuh mungkin akan kita sekalian tuh pastilah bisa ngeliat gitu, dan jadi salah satu wishlist mungkin bagi akang teteh sekalian buat pengen kesana gitu. Bulan madu. Aduh, iya. Salah satu wishlist itu pengen kesana gitu, dan memang seindah itu gitu Raja Ampat tuh. Dan bayangkan mungkin kalau misalkan kita nggak bisa kesana, mungkin kesempatan buat anak cucu kita terambil juga gitu. Kalau misalkan memang pertambangan nikel ini tuh terus diberlakukan gitu. Jadi sedih guys, kalau misalkan memang kita membiarkan hal itu gitu. Bisa dilihat ya before afternya. Next ya. Nah, di sini bergeser lagi ke dampak lingkungannya. Nah, dampak lingkungan dari pertambangan tuh salah satunya adalah sedimentasi atau sedimentasi itu pengendapan material yang dihasilkan yang terbawa oleh air gitu. Jadi kalau misalkan tambang nikel pasti kan ada limbahnya, dan limbahnya itu tuh pasti tersedimentasi, dan juga nantinya akan, jika terjadi hujan, maka akan terbawa arus ke sungai, lalu akan turun lagi ke laut gitu. Dan sudah pasti gitu, ketika sedimentasi ini terjadi, maka akan hilangnya keanekaragaman hayati dan juga biodiversity laut gitu. Next. Nah, akang nanti bisa bayangkan mungkin betapa sedihnya kita kalau misalkan keindahan ini tidak bisa kita nikmati gitu. Ketika limbah tambang terus menerus mengapa sih namanya? Mencemari laut kita yang indah ini gitu. Betapa sedihnya kita gitu. Padahal Raja Ampat tuh merupakan salah satu tempat gitu bagi spesies laut, spesies hewan yang endemik gitu dan langka gitu. Bisa dilihat di sini ada beberapa spesies gitu yang jika limbah tambang ini tuh terus diberlakukan, terus limbahnya terus terbuang ke laut, maka spesies ini tuh akan hilang gitu. Seperti itu guys. Seperti kalian kehilangan rumahnya, sedih kan? Iya, aku juga sedih. Next. Nah, di sini mungkin akan sedikit ngebahas tentang Raja Coral Triangle, karena Pulau Raja Ampat tuh merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Coral Triangle. Apa sih sebenarnya Coral Triangle tuh? Jadi Coral Triangle tuh segitiga terumbu karang gitu yang terbentang dari Indonesia hingga Kepulauan Salomon. Jadi ini tuh sebenarnya saya lupa masukin buat kayak petanya. Jadi dari petanya tuh ngegambarin dari Coral Triangle itu garis yang melintang dari Malaysia, Filipina, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Jadi Indonesia tuh jadi kayak jantungnya Coral Triangle ini gitu. Jadi kalau dilihat di peta, itu jadi ngebentuk segitiga kayak gitu. Nah, Indonesia tuh tepat di tengahnya gitu. Jadi itu merupakan salah satu
keistimewaan mungkin bagi kita gitu, karena bisa dilihat sendiri. Jadi ini tuh kayak terumbu karang di Indonesia itu sangat kaya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan memang pertambangan ini tuh terus terjadi gitu, maka terumbu karang akan rusak karena dengan transportasi kapal atau tongkang yang di pertambangan untuk bolak baliknya pasti akan merusak terumbu karang gitu, dan juga merusak juga biodiversitas laut gitu. Next. Nah, di sini geser lagi ke dampak sosial budayanya gitu bagi masyarakat Raja Ampat, masyarakat Papua khususnya. Jadi di sini bakalan terancam nilai-nilai budaya gitu dan kearifan lokal masyarakat adat seperti tradisi sasi. Jadi tradisi sasi itu merupakan tradisi yang jadi kita tuh ada periode waktu tertentu yang orang tuh nggak boleh mengeksploitasi alam atau menggunakan tunggu, isi salah. Duh. Tradisi sasi itu sistem pengelolaan sumber daya alam yang jadi dari periode tertentu tuh tradisi ini tuh dilarang mengambil apapun dari alam gitu, karena tujuannya untuk menjaga dan berupaya untuk melestarikan lingkungan gitu. Nah, sedikit panjang ya percakapan saya menjelaskan penyebab dan juga akibat yang akan terjadi gitu di Raja Ampat ini. Kalau misalkan tambang ini tuh terus diberlakukan, maka muncul pertanyaan gitu. Apa sih solusi yang akan ditawarkan gitu? Apa sih solusi yang harus dilakukan oleh kita juga? Nah, solusinya akan dijelaskan the one and only oleh Kang Reddy dan Kang Bilal. Terima kasih. Makasih Kang Ilham ya, tadi penjelasannya mengenai kenapa sih pertambangan nikel itu bisa berdiri, bisa beroperasi, dan juga udah dijelaskan dampaknya apa aja gitu, dampak baiknya dan dampak buruknya gitu. Nah, dari dampak itu kan ada dampak buruknya juga. Nah, berarti sekarang apa sih yang harus kita lakukan gitu? Pilihan apa yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu, dampak-dampak buruk tersebut gitu. Ya boleh Sar, next. Nah, dari segi hukum, kebijakan publik dan tata kelola. Yang pertama itu jelas kasus yang mencolok dari pertambangan nikel ini itu kan mereka melanggar aturan kan. Pertambangan nikel itu berdiri di pulau yang seharusnya tuh tidak boleh didirikan pertambangan nikel gitu. Karena karena pulau tersebut termasuk pulau kecil, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak boleh pulau tersebut didirikan pertambangan nikel. Maka yang harus dilakukan ditinjau dulu apakah benar gitu perusahaan-perusahaan tersebut itu melanggar aturan, dan jika melanggar aturan ya langsung aja cabut izinnya gitu, izin usaha pertambangan. Dan selama peninjauan mungkin yang bisa dilakukan oleh pengaudit yaitu pencabutan izin sementara IUP. Jadi selama ditinjau dulu, selama pengauditan izin usaha pertambangan itu bisa dicabut dulu sehingga pertambangan nikelnya nggak berjalan dulu selama proses audit. Dan yang kedua itu penegakan hukum dan pengawasan. Kemarin itu saya nonton di YouTube diskusi DPR, terus musisi sama pemerintah daerah gitu ya. Jadi intinya di situ tuh, boleh next dulu San? Nah ini Pak siapa yang mengerti ya? Pak Charles dari DPR Komisi 7 di bagian pariwisata. Dia itu bilang kalau dia itu nggak tahu bahwa adanya pelanggaran dari pertambangan nikel di Pulau Raja Ampat ini gitu. Dan menurut saya ini ada kecacatan fungsi dari DPR karena mengingat tugas DPR itu kan ada 3. Yang pertama itu legislasi, yang kedua itu controlling, dan yang ketiga itu budgeting. Nah menurut saya seharusnya DPR itu melakukan controlling sebelum adanya terjadi pelanggaran dari pertambangan nikel tersebut. Sedangkan
Pak Charles bilang sendiri bahwa DPR itu mulai melakukan pengawasan ketika mendapatkan laporan, bukan melakukan controlling semasa perusahaan-perusahaan pertambangan nikel itu mulai beroperasi gitu. Jadi ketika udah ada laporan dari masyarakat, baru aja controlling. Dan menurut saya itu seharusnya DPR itu melakukan controlling itu semenjak usaha ini tuh berjalan. Balik dulu bisa, tadi ada satu lagi. Balik lagi. Nah, yang ketiga itu perkuat sinergi pusat daerah agar izin tambang tidak diputuskan sepihak. Berdasarkan kasus ini bisa dilihat bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat itu mengeluarkan izin usaha pertambangan itu tidak melibatkan pemerintah daerah kayak gubernur, terus wali kota, bupati, dan masyarakat adat dari awal gitu. Jadi mengeluarkan izin usaha itu gak ada obrolan dulu gitu sama masyarakat daerah dan pemerintah daerah, sehingga terjadinya adanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang mendirikan pertambangan nikel. Next. Nah, yang kedua itu dari sisi ekonomi. Masalahnya kan pertambangan nikel ini tuh emang emang banyak cuannya gitu kan, banyak untungnya. Saya tuh lupa masukin datanya. Pokoknya intinya Indonesia itu PDB-nya, produk domestik brutonya itu dari 100%, 10,5%-nya itu dari nikel. Jadi nilai produk dari produk dan jasa di satu negara itu 10% itu dari nikel gitu. Dan itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi gitu. Tapi yang harus diperhatikan atau yang harus dianalisis yaitu, boleh di-extrusion. Nah, si permintaan bahan baku nikel ini tuh bisa oversupply dikarenakan nilai ekspor yang tinggi dari Indonesia itu sendiri. Dan ketika terjadinya oversupply bahan baku nikel ini, nanti permintaan semakin menurun dan harga juga nanti bisa anjlok. Jadi udah ibaratnya udah investasi habis-habisan di pertambangan nikel, taunya gara-gara terlalu banyak jadinya oversupply dan harganya turun gitu. Jadi aja rugi. Dan makanya solusi yang pertama itu, boleh balik lagi San? Nah, mengembangkan atau ubah fokus ke sektor ekonomi yang lain. Kemarin tuh saya dikirim data dari Pak Reja yang di Instagram itu sektor padat karya itu bisa lebih membuka lapangan pekerjaan lebih banyak daripada sektor padat modal. Apa itu sektor padat modal? Sektor padat modal itu sektor ekonomi yang memfokuskan uangnya tuh, investasinya tuh ke barang modal dulu gitu. Next one. Nah ini coba jelasin. Jadi ini tuh adalah data banyaknya umur atau usia produktif di Indonesia dari mulai 15 tahun sampai ke 64 tahun. Dan ini tuh sebenarnya jadi nilai bonus untuk untuk mulai pemerintah itu mempertimbangkan gitu pindah investasi itu ke sektor padat karya. Karena di sektor padat karya itu manusia atau orang-orang itu nggak perlu butuh banyak skill lebih, dan kebetulan di Indonesia tuh usia produktif tuh banyak gitu, mencapai 213 juta, hampir 214 di tahun 2024. Nah makanya
Maka dari itu mungkin pertimbangan fokus investasi ke sektor padat karya ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Next. Nah yang kedua itu bisa fokus pada ekoturisme di Raja Ampat itu sendiri gitu. Kayak ya, pemerintah bisa memberikan fasilitasi untuk pariwisata di diving, kayak snorkeling dan penelitian laut gitu. Dan ini juga akan ada dampak buruknya gitu, nggak akan merusak laut. Ekonomi dari masyarakat lokalnya berjalan gitu. Kayak misalkan tempat penginapan dan juga buka gitu. Jadi ya ekonomi di lokalnya juga bangkit gitu. Dan juga faktanya yang tadi kata Ilham, di Raja Ampat ini tuh kan si pendapatannya tuh dari pariwisata tuh jauh daripada pendapatan dari perusahaan pertambangan nikel. Saya juga lupa nggak masukin datanya. Jadi pendapatan dari pariwisata ini di Raja Ampat itu mencapai 150 miliar per tahun dibanding dari perusahaan tambang nikel yang hanya mencapai 50 miliar per tahun. Itu Naisan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kang Bilal. Silakan Kang Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang mengerti, banyak pisan. Ya cuma nambahin aja sih, yang terakhir aja ini yang teknologi sama pertambangan yang kelanjutan. Jadi kan kemarin tadi udah banyak dijelasin sama anak-anak teman-teman saya. Kalau namanya nikel teh sebenarnya mah si caranya teh kurang kurang masa depan, kurang futuristik. Sebenarnya ini bisa jadi terobosan. Nah, itu teknologi yang ramah lingkungan ya kayak ini terus kayak gitu. Cuman yang jadi masalahnya adalah ketika kalian bayangin kalau di Raja Ampat itu banyak suara bising aja, itu udah gak enak aja gitu waktu kita. Kalaupun ada duitnya itu juga ya, tapi kalian lihat lah banyak di Instagram gitu gimana sih indahnya Raja Ampat, gila banget lah. Jadi, nah ini kan penataan kontur lahannya, penanaman vegetasi asli, pemulihan kualitas air, dapat memulihkan landscape dan habitat alami. Maksudnya gini, jadi kalau ketika kita kalau kita udah tambang nih, pasti si tekstur atau si tumbuhan aslinya itu pasti berubah. Karena landscape tempatnya aja udah pasti berubah gitu. Struktur tanah, terus habitat alami udah pasti berubah. Semuanya berubah ya karena apalagi yang paling vital itu adalah kualitas air. Kualitas air kan sama tadi kata Ilham kan sedimentasi itu kan itu kalau nyampur material ke dalam air bahaya sih kalau misalkan kena terumbu karang kayak gitu, itu pasti buat habitatnya makin habis lah pokoknya. Next. Nah, untuk saya akan jelasin dulu tentang sosial dan budaya ya. Jadi ada ada berita bahwa kata Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengakui bahwa masyarakat adat di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat banyak yang menandatangani persetujuan izin pertambangan nikel. Menurut dia masyarakat adat diketahui sudah menandatangani persetujuan aktivitas tambang nikel tanpa adanya keterlibatan pemerintah daerah. Maksudnya di sini ya kalian tahu lah berarti kenapa bisa ada persetujuan izin pertambangan nikel tanpa ya maksudnya aktivitas di sosial media kan bilangnya banyak yang bilang ini mah sudah nggak ada izin, nggak ada apa. Udah pasti di sini teh ada tanpa adanya keterlibatan pemerintah daerah itu udah pasti adanya koordinasi yang kurang tepat. Jadi misalkan gini, kita punya regulasi tentang aja pasal tadi 1 tahun 2014 tadi
itu katanya nggak boleh bikin nikel di salah satu tempat ini, tapi ternyata pada kenyataannya adalah koordinasi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan koordinasi yang jelas, maka akan membuat dari pusat, dari pemerintah daerah juga pasti akan rusak gitu kebijakannya, dan nggak masuk lah pokoknya, nggak semua tahu gitu tentang kebijakan dan koordinasi aja yang jelas. Ya ini mah hanya persuasif aja lah. Kita harus lindungi hak masyarakat melalui penegakan hukum ya, jangan lupa lah LSM juga, terus perhatian pemerintah daerah ya. Kita juga sebagai mahasiswa juga harus tetap kritis lah tentang tentang kerusakan lingkungan kayak gitu. Next. Cuma udah. Nah, mau kerja sama apa? Oh ya video. Sok. Sebelum saya kesini mau ditayangin dulu videonya. Sama Greenpeace, bagi kalian yang mengikuti, mungkin Greenpeace itu merupakan salah satu organisasi yang memang fokusnya tuh ke lingkungan, dan salah satu maraknya kasus ini tuh salah satunya karena Greenpeace gitu yang lumayan berisik gitu, yang memang menyerukan tentang kerusakan lingkungan gitu. Jadi kita ingin membawakan gitu, ini salah satu videonya. Kita akan membacakan, ingin menyampaikan kepada kalian gitu, informasi ini tuh berupa video dan pembacaan kata-kata gitu. Surat dari masa depan tentang laut yang sudah tiada. Untuk kalian yang masih merasakan laut, kami di sini sudah hilang. Kami hanya melihat laut dari perahu dengan kecerdasan buatan. Airnya bersih, airnya jernih, karang berwarna, dan ikan berenang bebas. Tapi kami tak tahu rasa asin lautan dan bau amis. Belasan pulau di Indonesia yang zaman bergelar dibungkus dengan lautan yang biru, kini jadi kuburan limbah tambang. Jejak terakhir biodiversitas laut ada di arsip lawas yang kalian sebut Instagram. Tak ada lagi hari laut sedunia di kalender kami. Tambang nikel membawa janji masa depan, tapi yang kami lihat justru ikan mati, laut keruh dan beracun, serta pulau-pulau kecil yang hilang dari peta. Kalian menyebutnya transisi energi, kami menyebutnya transisi lokal. Karena di balik baterai listrik kalian ada laut yang dibayar dengan racun. Di masa kami, makanan laut bukan lagi laut di meja makan karena beracun. Penuh plastik yang tersisa habis ditangkap secara berlebihan. Kami tumbuh besar tanpa pernah tahu rasa ikan laut bakar. Anak-anak kami hanya bisa belajar tentang laut dari arsip-arsip lama. Mereka bertanya, kenapa tak ada yang menghentikan tambang sebelum laut rusak permanen? Jika kalian membaca ini, sekarang artinya masih ada kesempatan. Suara kalian masih bisa menyelamatkan masa depan kita semua. Terima kasih. Lanjut lagi dengan Kang Bila. Akan ditutup dengan kesimpulan oleh Kang Bila. Akhir tadi. Gimana guys puisinya? Mantap. Enak pisan. Jadi ngobrolin Raja Ampat ya. Ibu saya tuh pernah bilang, Gil, kalau misalkan kamu gede jangan kemana-mana dulu lah, jangan ke Singapura, jangan ke Malaysia. Coba dulu minimal ke Ambon, minimal ke Bali, minimal ke Raja Ampat.
kenapa Raja Ampat bukan mahalnya. Udah tahu kalau dari Bandung teh, kalau dari Bandung apa pesawat teh mahal gitu kan, kita harus ke Jakarta apalagi biaya sananya. Tapi kamu teh lihat sana, kenapa sih kalau apa teman-teman ibu terus saudara-saudara ibu pada pengen ke luar negeri, padahal negara kita teh ya kaya banget gitu. Cuman disayangkannya teh kitanya juga sendiri, saya mah yakin lah anak muda sekarang juga pasti kepikiran itu kalau nggak Paris, Itali kayak gitu kan. Wih, cobalah lihat di apa kalian gimana sih video-video di Raja Ampat, indahnya kayak gimana, sepi, enak banget lah pokoknya. Nah, kita teh di penghujung presentasi ini saya mah cuman pengen apa namanya semua yang ada tadi kita bahas itu cobalah pakai pendekatan yang holistik atau mungkin komprehensif ya. Kalau holistik itu lebih ke menyeluruh, kalau komprehensif sama juga menyeluruh tapi lebih ke satu-satunya aja kayak bidang pendidikan apa aja, misalkan bidang pendidikan ada di sosialnya, ada di apa namanya cara belajarnya, kalau di ekonomi misalkan ada di bisnisnya atau misalkan bagaimana marketingnya kayak gitu. Nah, karena yang jadi apa intinya pada di penghujung kesimpulan ini ada tadi banyak kayak hutan mangrove, terus ada kayak misalkan kerusakan hutan di wilayah lain. Nah, sama yang di Raja Ampat ini yang jelas mah penegakan hukum yang ketat. Nah, itu. Jadi kenapa hukum tidak ketat atau ini, tapi saya yakin lah kalian tahu sendiri kenapa di Indonesia itu jarang lah saya dengar gitu penegakan hukum yang ketat, apalagi ini masalah kerusakan lingkungan. Padahal ya kerusakan maksudnya lingkungan itu kan di sektor pariwisata gitu, sektor hiburan lah, itu tuh paling gede atau duitnya buat kita aja gitu, buat kita ya buat memajukan ekonomi Indonesia gede banget, apalagi udah apa namanya udah merusak kayak gini mah, wah kebayang aja kalian misalkan penghasilan dari pariwisata satu aja udah 100 miliar ya, terus ku nikel sebagian setengah ya udah kemarin 50 miliar tuh. Sedangkan untuk data yang tadi sorry nggak saya masukin datanya, jadi kalau ini tuh kalau apa nikel itu kalau tidak salah ya 8 miliar per tahunnya itu penghasilannya tuh, cuman 8 miliar per tahun bayangin. Itu baru satu sektor ya, mungkin kalau misalkan 12 sektor berarti 12 aja kali 8 ya, sekitar 100 miliar lah per tahun ya. Bayangin pariwisata itu hampir 100 miliar itu mungkin beberapa hari doang gitu ya. Sekarang saya termasuk yang kurang setuju sama hilirisasi nikel itu aja ya. Ini dari kelompok kami saya tutup, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.